saya tuh mulai belajar coaching tahun 2015. Waktu itu saya masih menjadi profesional di sebuah company di Makassar. Kemudian saya belajar di sekolah coaching Loop Institute of Coaching. Tahunnya sekitar 2015 lah. Oke, jadi momentum awal itu sebenarnya 1 tahun sebelumnya. Jadi sekitar tahun 2014. Ya, jadi tahun 2014 itu ketika saya masih bekerja, saya mengikuti sebuah training yang mana training itu berbicara tentang coaching. Sebenarnya trainingnya training assessment, tapi trainingnya itu juga berbicara tentang coaching untuk hasil assessment. Nah, dari situ saya mulai dengar kata coaching. Nah, setelah itu saya ikut sebuah conference, di mana di dalam conference itu topik utamanya adalah coaching making the impossible possible. Nah, saya jadi penasaran gitu ya. Apalagi ketika saya mendengarkan para pembicaranya, semuanya itu ngomong tentang bagaimana coaching itu bisa membantu organisasi, membantu individu, membantu para leader. Nah, di 2014 itu saya penasaran dengan coaching. Nah, jadi momentumnya kalau ditanyain adalah ikut training assessment yang juga bicara tentang coaching, kemudian ikut conference yang juga berbicara tentang coaching. Nah, setelah itu karena penasaran, maka saya kemudian mencari tahu apa sih sebenarnya coaching ini dan saya bisa belajar di mana di Indonesia. Dan yang saya lakukan adalah ya mulai deh window shopping gitu ya, untuk lihat sekolah-sekolah coaching yang ada di Indonesia, mana yang paling pas untuk saya. Nah, jadi itu tadi momentumnya. Oke, jadi saya belajar coaching itu di sekolah coaching yang namanya Loop Institute of Coaching tahun 2015. Ya, jadi saya ada di batch 12 waktu itu. Kemudian saya belajar selama kurang lebih 6 bulan lah ya. Dalam proses itu saya bolak-balik Makassar, Jakarta, karena waktu itu saya tinggalnya di Makassar, kemudian trainingnya di Jakarta. Nah, trainingnya itu sendiri berlangsung selama 88 jam training, kemudian ada banyak sekali proses latihannya, proses mentoringnya, ada ujiannya juga gitu ya. Dan alhamdulillah saya bisa lulus pertama di angkatan saya waktu itu batch 12. Dan salah satu syaratnya itu adalah menjalankan corporate social responsibility ya, atau community service. Dan community service itu saya laksanakan sendiri di Makassar dengan bantuan ada beberapa coach yang sudah lulus duluan di sini di Makassar, tapi bukan dari angkatan saya. Dan akhirnya dari situ saya kemudian lulus deh ya, dari sekolah coaching itu lulus pertama di angkatan saya batch 12. Oke, jadi tahun 2015 saya belajar, kemudian tahun 2016 saya resign dari perusahaan saya dan saya membangun consulting firm di Makassar ya. Nah, 2016 itu di Makassar tuh belum ada yang kenal coaching sama sekali. Nah, jadi yang saya lakukan waktu itu adalah mengedukasi market ya. Karena saya tahu keterampilan ini sangat baik untuk para leaders dan bisa diterapkan dalam organisasi, maka saya tuh punya tekad kuat waktu itu. Saya mesti bawa coaching ini ke market Makassar. Nah, yang saya lakukan adalah proses edukasi. Kalau proses edukasi berarti apa? Saya ngomong di sosial media saya kemudian juga sowan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Makassar, menceritakan tentang apa itu coaching. Kadang-kadang juga saya kasih free session untuk para leadernya gitu ya, untuk mereka merasakan tentang coaching ya. Nah, tapi langkah yang strategik yang saya lakukan adalah setelah saya melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan itu tahun 2017 waktu itu ya, saya kemudian membuat sebuah program yang namanya Becoming Professional Coach. Sesi itu saya mengundang para peserta yang datangnya dari korporasi, komunitas yang menurut saya bisa menjadi segmen dari training sertifikasi coaching ya. Datanglah kurang lebih sekitar 50 orang dari berbagai perusahaan. Nah, Be Professional Coach itu adalah momentum pertama coaching itu hadir di Makassar. Dari situ kemudian saya kembali melakukan edukasi ke market karena dari situ saya ternyata tidak cukup. Saya juga perlu melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikannya di sosial media. Nah,
Sesudah mulai banyak yang penasaran di sosial media, maka saya buatlah kelas pertama Leader as Coach secara publik. Waktu itu di tahun 2018. Nah, ternyata animonya cukup baik. Dan dari hasil saya sowan ke beberapa perusahaan, saya juga akhirnya mendapatkan klien pertama yang mempercayakan kepada Insight Indonesia untuk menyelenggarakan training coaching secara in-house di salah satu perusahaan yang cukup besar dan ternama di Makassar. Nah, dari situ kepercayaan diri saya semakin meningkat, kemudian akhirnya banyak orang yang menjadi penasaran seperti apa coaching itu, dan akhirnya sudah mulai masuk banyak permintaan. Akhirnya setelah Leader as Coach yang pertama, kami laksanakan lagi Leader as Coach yang kedua. Baru setelah itu saya membuka kelas sertifikasi coaching yang pertama di Makassar, bekerja sama dengan Loop Institute of Coaching sebagai partner utama kami untuk menyelenggarakan sertifikasi coaching ini. Nah, dari situ udah mulai banyak yang kenal coaching. Kami juga sudah menghasilkan 15 orang professional coach waktu itu, dan akhirnya kalau kita lihat sekarang, coaching itu sudah menjadi sebuah profesi yang menjadi pilihan di Makassar dan Indonesia Timur. Oke. Apa yang menjadi tantangan saya ketika mengedukasi market tentang coaching? Ya, jadi orang tuh pertama bertanya-tanya, apa sih sebenarnya coaching itu? Apa sih spesialnya coaching itu? Emang kalau ditanya-tanya aja bisa menyelesaikan masalah gitu ya, itu biasa pertanyaan yang diajukan orang. Kemudian ada lagi yang bilang begini, ngapain saya hire coach kalau saya sendiri yang harus menyelesaikan masalahnya? Kan gitu ya, banyak sekali saya terima pernyataan seperti itu. Belum lagi karena saya adalah konsultan dari lokal atau konsultan dari Indonesia Timur, itu sering sekali disangsikan. Karena di Indonesia Timur ini masih sangat Jakarta minded atau Jawa minded gitu ya. Yang apa-apa kayaknya memang lebih bagus kalau dari Jakarta atau dari Jawa. Nah, disepelekan, dianggap tidak mampu ataupun juga dianggap tidak bisa sebanding dengan para konsultan atau coach dari Jakarta. Itu adalah tantangan besar yang saya hadapi, termasuk juga tantangannya ada tadi seperti yang saya sebutkan, market juga belum begitu kenal dengan apa itu coaching ya. Nah, selain itu mengenai edukasi terhadap market, kemudian kita sering dibandingin dengan konsultan dari Jawa atau dari Jakarta. Yang berikutnya adalah masalah harga juga, ya, masalah biaya untuk konsultasi dalam sesi coaching gitu ya. Nah, biasanya yang tantangan yang saya hadapi adalah market itu belum mau membayar dengan harga yang layak atau dengan harga yang sama seperti yang diterapkan oleh teman-teman saya di Jakarta atau di Pulau Jawa. Nah, jadi itu kurang lebih tantangannya. Oke, momen-momen berharganya itu adalah ketika sudah mulai ada yang percaya kepada kami ya, ketika kami menawarkan sesi coaching ataupun juga menawarkan training tentang coaching. Momen berharganya adalah ketika orang sudah mendapatkan awareness bahwa mereka membutuhkan coaching atau organisasinya membutuhkan coaching. Dari situ saya kemudian merasakan bahwa ternyata hal-hal yang sudah saya lakukan sebelumnya seperti mengedukasi lewat sosial media, sowan ke beberapa organisasi, kemudian menyelenggarakan talk show ya, kadang-kadang juga saya dipanggil beberapa kali waktu itu di beberapa media gitu ya, berbicara tentang coaching. Itu akhirnya membuat saya merasa bahwa ternyata ada momen di mana orang sudah mulai percaya tentang kehadiran coaching, ada organisasi-organisasi yang sudah mulai yakin bahwa coaching itu bisa membantu organisasi mereka. Itu momen-momen berharganya. Terutama lagi adalah ketika sudah ada yang mempercayakan leadernya atau karyawannya untuk di coaching oleh kami. Itu momen yang luar biasa buat saya. Oke, 2016 di Makassar belum pernah ada orang yang kenal coaching, belum ada sekolah coaching yang masuk ke sini, dan juga belum ada training coaching yang masuk ke Makassar dan Indonesia Timur. Di 2018 kami sudah mulai menjalankan Leader as Coach sebagai training publik,
Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami sudah menyelenggarakan Leader as Coach itu sebanyak 5 batch ya sampai dengan sekarang. Kemudian sertifikasi coaching sudah diselenggarakan 2 kali dan sudah menghasilkan 30 orang professional coach yang alhamdulillah saat ini sudah menyebar di Indonesia Timur ya. Ada di Kalimantan, ada di Makassar sendiri yang sudah menjalankan profesinya baik di internal perusahaannya maupun sebagai professional coach. Dan yang bisa kami banggakan juga adalah sudah banyak organisasi-organisasi yang terbantu baik oleh kami dari Insight Indonesia maupun oleh para coach-coachnya kami yang sudah bergerak di jalurnya masing-masing. Itu yang bisa saya banggakan dari apa yang kami capai dari 2016 sampai dengan sekarang. Wah, sudah berapa banyak klien individu, korporasi, UMKM, alhamdulillah berkat izin Allah kayaknya sudah tidak terhitung ya kalau yang untuk individu, karena kalau dari 2016 sendiri sampai dengan sekarang saya kayaknya rata-rata hampir tiap tahun itu bisa ada coach saya itu 10 sampai 20 orang gitu ya. Dan itu yang individual, belum terhitung lagi kalau di korporasi dan juga di UMKM. Korporasi sendiri juga sudah banyak yang mengirimkan leadersnya kepada kami untuk diberikan coaching. Saya sendiri juga banyak mendampingi organisasi-organisasi besar, bahkan saya juga sudah meng-coaching level chief ya di beberapa organisasi. Bahkan saya juga sudah punya klien coaching sampai ke New York ya, alhamdulillah. Dan saya juga punya banyak area di mana coaching ini bukan cuma sekedar di organisasi saja, UMKM saja, tapi juga di komunitas-komunitas keagamaan dan komunitas-komunitas perempuan. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah pencapaian yang sangat saya syukuri dan bisa dicapai tentu saja seizin Allah, karena Allah sudah melihat seberapa jauh kami berusaha dan alhamdulillah jalannya terbuka untuk kami berikan yang terbaik dari profesi professional coaching ini. Oke, kalau ngomongin testimoni terbaik sebagai seorang coach adalah, jadi gini ceritanya. Suatu saat saya itu pernah didatangi oleh seorang ibu. Ibu ini adalah pengusaha, memiliki beberapa unit usaha. Ketika saya tanya kepada beliau, apa yang membuat beliau mendatangi saya, sementara saya tidak kenal sama sekali beliau ya, beliau berada di luar dari lingkaran pergaulan saya. Jawabannya itu membuat saya cukup surprise. Karena jawaban beliau adalah, beliau penasaran dengan seorang pengusaha muda yang ada di Makassar, yang menurut beliau sangat berbeda dibandingkan ketika dia pertama kali bertemu dengan pengusaha tersebut. Saya tanya, apa bedanya Bu? Beliau bilang, berbeda dari cara berkomunikasinya, dari pola pikirnya, dari mindset bisnisnya. Ibu ini kemudian penasaran dan dia bertanya, apa yang membuat si pengusaha muda ini bisa begitu berubah dan begitu mendapatkan perkembangan yang luar biasa. Si pengusaha muda ini menyebutkan nama saya. Dia bilang bahwa saya di coaching oleh Kak Oci. Di titik itu saya merasakan momen yang luar biasa karena ternyata ada orang yang datang kepada saya karena melihat perubahan yang dia lihat dari seorang coach saya. Disitulah kemudian saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini untuk para coach-coach saya sudah mendapatkan dampak, dan dampak itu bisa dilihat oleh orang lain. Itu the most rewarding moment buat saya sebagai seorang coach.